Pada saat ini sensasi coklatnya melting banget kan, apalagi kombinasi warnanya, sensasi crunchy-nya udah kelihatan. Nah semenjak aku gunain itu aku dicap kayak homo lah, banci lah, ya aneh-aneh lah mbak. Cuman aku masa bodo amat karena waktu itu aku butuh duit ya untuk makan sih, itu ejaan. Cuman pas cabangnya udah buka perlahan-perlahan, alhamdulillah aku udah mulai banyak teman lagi. Mereka-mereka yang stigma yang negatif tentang aku akhirnya paham kalau aku tuh sekedar dagang. Halo, aku Dwi Purwadi. Aku mahasiswa Gunadarma sebenarnya. Jadi aku punya bisnis namanya Pisok Selamat Pagi. BTW aku mau perkenalan dikit. Aku asalnya dari Sumatera, cuma merantau ke Depok untuk kuliah sih. Awalnya sih karena krisis keuangan ya. Jadi waktu itu aku udah kayak kekurangan dana untuk jajan harian, kayak pengen nongkrong, pengen hangout kan bareng teman-teman, cuman kurang. Jadi waktu itu aku mutusin untuk bikin usaha sebelum Picok ya. Jadi aku memutusin bikin usaha, cuman gagal terus sampai aku di titik nggak bisa lagi ngelanjutin kuliah waktu itu. Nah cuman karena ada temen aku namanya Alvin ngenalin Picok nih, jadi si Alvin ngajakin aku untuk join bareng. Nah dari situ sih Picok ini lahir. Sebenarnya by accident aja sih, kecelakaan. Kalau dulu sih mbak, awalnya sih si Alvin itu mangkal di pinggir jalan kayak gitu. Cuman dulu penjualannya kurang memuasin. Jadi waktu itu aku kebetulan lagi mau minjem duit nih sama dia. Terus aku ngasih feedback, ngasih saran, terus dia ngajak kerjasama. Nah dari situlah aku bentuk pola untuk masarin si Picok ini. Akhirnya ketemu pola, aku masarinnya ke kampus-kampus, ke kelas-kelas, door to door. Aku tawarin ke teman-teman, semuanya aku tawarin sampai sekarang sih. Kayak gitu dulu masarinnya. Kalau awal dulu itu habis sampai 200 pieces ya, dari pagi sampai siang itu kita bagi 3. Jadi pagi kita jualan dulu kayak dapat 70 misal, ntar siangnya berapa 60 dulu dan seterusnya sampai pokoknya dapat sekitar 200 pieces lah. Kalau sekarang sih karena pandemi itu paling aku topnya itu 900 pieces. 900 pieces. Cuman kalau normal dulu pernah sampai ke angka 2.500 pieces. Oh, kalau awal marketing itu unik ya, cukup ya. Jadi dulu aku tuh kaku, kayak misal kayak Kak mau cobain nggak Picok aku kayak gitu. Cuman nggak ada respon. Akhirnya aku ganti. Mungkin aku praktekin dikit kali ya. Jadi aku ganti kayak gini nih. Selamat pagi kakak, hai Picokers. Ada lagi yang mau nyobain Picok lumernya, sensasi coklatnya melted, kulitnya yang crunchy dan bikin lidah bergoyang. Nah kayak gitu aku modif itu terinspirasi dari Kang Andre Taulani. Jadi dia tuh sering gombal-gombal. Jadi aku selipin gombal-gombalan di situ untuk bikin minat orang-orang mau beli Picok aku kayak gitu dulu. Itu tekniknya yang aku ulang-ulangin aja sih. Nggak ada improve banyak kayak gitu. Sebenarnya aku dulu tuh introvert, bukan ekstrovert ya. Jadi pemalu, sifatnya tuh pemalu. Cuman kayak kadang malu-maluin kayak gitu loh mbak. Kadang malu-maluin, kayak aneh aja kayak gitu. Cuman karena keadaan keuangan kemarin menuntut, aku harus bisa jualan, aku harus bisa ngabisin produk, biar aku bisa balik bawa uang. Karena waktu itu aku juga ada tunggakan semester dan sewa kos-kosan itu sekitar 6 bulanan aku nunggak kayak gitu. Jadi mau nggak mau ya udah aku lanjutin aja lah kayak gitu. Jadi dulu itu aku sempet downnya kayak gini. Jadi Picok itu kan awal-awal aku dagang itu yang pertama downnya ya, aku cuma dapat 30.000 ya kan, dapat 30.000 cuman tagihan aku tuh udah gede banget. Jadi kayak aku tuh udah nggak mau lanjut. Ini awal bisnis tuh kayak maju mundur gitu loh mbak. Jadi karena temen aku ini si Alvin ini support, ngeyakinin kalau kita bisa, ya udah aku lanjutin. Nah itu pentingnya kalau ada teman, ada tim kayak gitu kan. Ada lagi yang kedua itu karena kesalahan, kerakusan. Jadi aku waktu buka cabang ke-3, ke-4, ke-5 itu sebarengan, tanpa konsep, tanpa perencanaan. Aku cuma cari tempat, tembak sono, tembak sini, ya ternyata gagal.
Jadi aku harus tarik 2, waktu itu yang jalan 1 cuman di stasiun Pondok Cina depan. Lambat laun karena gerobaknya udah tak beli. Nah itu bikin down banget sih Mbak, karena cashnya aku gunain semua ke situ, duitnya udah habis, gerobaknya yang jalan cuma 1. Nah itu yang bikin down banget, kayak aku mikir ini aku maju lagi atau udahan kayak gitu ya. Ya di situ dilema ya Mbak, dilemanya karena di sini kan banyak yang kerja. Aku mikir ke mereka aja sih waktu itu, mikir ke mereka ya udahlah, mungkin Picok ini rezekinya emak-emak Picok yang lain atau mbak-mbak yang kerja di sini. Udah gitu aja sih. Alhamdulillah ya itu tadi jalan berlangsung malah profit sampai sekarang. Ya sekarang pandemi lagi. Jadi yang ketiga itu aku downnya karena pandemi. Jadi dulu kita sempat nyimpen cadangan kas itu banyak. Cuman karena pandemi ini terlalu lama, aku nggak tahu kenapa ini kok bisa lama banget. Itu yang bikin aku down. Jadi aku berulang kali kayak bikin bisnis A, bisnis B di tengah-tengah pandemi ini gagal. Berapa kali berulang kali gagal. Sampai aku mikir kayak ini Picok dilanjutin atau enggak. Cuman karena ya balik lagi karena tim aku, mama Picok ini, warga-warga sekitar itu support aku, ya itu spiritnya balik lagi. Kalau aku dulu modal awal banget itu sebenarnya Alvin yang franchise. Jadi aku itu modalnya modal dengkul bisa dibilang Mbak. Jadi aku modal dengkul, aku diajak terus aku ngumpulin. Nah setelah kumpul ternyata ya temen aku nggak mau lanjut waktu itu. Cuman karena aku ditolak terus kerjanya, aku izin lah sama temen aku untuk ngelanjutin si Picok waktu itu. Aku tawarin temen aku namanya Ibrahim. Jadi investasi yang awal dari ke akunya itu cuma 10 juta. Ditambah tabungan aku waktu itu ada sekitar 4 juta. Jadi sekitar 14-an lah. Jadi 10 juta itu 9.800.000 aku beliin motor Beat untuk operasional. Sisanya aku beliin gerobak di OLX. Dulu namanya ya OLX ya, belum Toko Bagus. Udah ganti dari Toko Bagus, itu OLX. Aku beli gerobaknya dari pedagang Picok yang sebelumnya kayak gitu loh. Jadi aku manfaatin, aku cuci, aku branding ulang, aku desain ulang sampai aku tempelin stiker-stiker kayak gitu. Sekitar 14-an lah kurang lebih ya. Kalau dibilang omset ya jauh ya Mbak ya, jauh. Cuman kalau dari segi profit sebenarnya sama sih, nggak jauh-jauh beda. Karena dulu kan kita nggak ada karyawan, kita nggak bayar sewa tempat, ya kita cuma manfaatin kos-kosan terus izin sama Bu Haji yang punya kos-kosan. Nah itu tuh dulu kita bisa profit sampai 400.000 profit bersih ya, terus kita bagi 3 dulu. Nah kalau sekarang itu ya kalau pandemi kayak gini, kita ya emang minus-minusnya ya, kadang profit, kadang minus. Cuman rata-rata itu kita paling dapat 300.000 profit bersih untuk perharinya kayak gitu. Cuman kalau normal sih ya bisa lah tembus sampai 700.000. Kalau dari resellernya aktif, semuanya aktif, per hari itu kita dapat 700.000. Aku dulu pertama kali itu di Kelapa II. Jadi dulu tuh sebenarnya random kita nyari tempat, cuman waktu itu aku dapet di Kelapa II. Itu yang pertama banget. Sekarang itu udah rame. Kalau dulu tuh dikit ya, pedagang-pedagang gedenya tuh dikit, sekarang udah rame. Itu di depan fotokopi Ester, deket kampus Gunadarma. Itu mahasiswa Gunadarma pasti tahu yang Kelapa II. Harusnya ada 5 outlet, cuman karena pandemi, anak-anak kampus, karena target kita itu anak-anak kampus Mbak. Jadi ya aku tarik 2-nya. Jadi yang 3 ini sedang operasional tetap sampai sekarang. Cuman insya Allah sih kalau hari ini rilisnya sekitar seminggu lagi ke depan, ya mungkin udah cabang keempat untuk diopeningin lagi. Oh kalau cabang kita itu sekarang yang pertama itu di Kelapa II tadi yang pertama, yang kedua itu di stasiun Pondok Cina Depok Jawa Barat, itu di depan deket Jalan Margondanya. Yang ketiga itu di stasiun Pondok Cina juga, cuman deket Masjid Gunadarma yang kampus D. Yang keempat ini di Jalan RTM, balik lagi di Kelapa II, cuman di Rumah Tahanan Militer Kelapa II. Kalau aku, keluarga aku dari keluarga biasa, jadi kebetulan orang tua bangkrut. Jadi sebenarnya kalau titik nangisnya itu mungkin bulan-bulan ini lah Mbak. Aku terakhir nelpon mamaku
aku telepon minta maaf karena aku udah ngabisin ratusan juta untuk bikin bisnis di tengah pandemi yang itu akhirnya gagal. Yang sebenarnya duit ini mau aku kasih semua ke orang tua kan, karena emang orang tua membutuhkan. Cuman waktu itu aku punya pemikiran lain, ego aku lebih tinggi karena aku masih muda, aku punya planning, aku bikin bisnis. Nah, waktu bisnis ini down, jatuh, terus si pisungnya juga penjualannya turun, cashnya habis, mamaku juga butuh duit. Nah, di situ aku nangis parah sih. Jadi aku bisa dibilang 3 bulan lalu tuh recovery psikologis lah, Mbak. Jadi aku tiap hari itu nelponin mama, minta maaf sampai ya kata mamaku, ya udah itu pengalaman. Ya walaupun mamaku kayak bilang, ya udah sih itu pengalaman kakak, itu bagian dari perjalanan hidup kakak. Cuman yo ngenes gitu loh, Mbak. Kayak sampai nggak tegel, kayak itu duit harusnya aku kasih ke orang tua, malah aku pakai buat bisnis. Dan sampai sekarang sih ya itu penyesalan aku yang paling tinggi sih, Mbak. Kalau ejekan aku tuh sering, kalau di kampus dulu sering banget ya, Mbak. Kalau ejekan itu kayak dulu aku agak lunglai itu, jadi 2 minggu pertama aku jualan itu kayak umum, kayak mahasiswa umum, cuman kok nggak menarik kayak gitu loh. Jadi aku lihat sales motor, sales mobil itu mereka tuh kok yang di depan tuh kok cowok-cowok lunglai kayak gitu loh, tapi anehnya malah laku, malah ada yang beli. Jadi aku gunain itu. Nah, semenjak aku gunain itu aku dicap kayak homo lah, banci lah, ya aneh-aneh lah, Mbak. Cuman aku masa bodo amat karena waktu itu aku butuh duit ya untuk makan sih, itu ejaan. Cuman pas cabangnya udah buka perlahan-perlahan, alhamdulillah aku udah mulai banyak teman lagi. Mereka-mereka yang stigma yang negatif tentang aku akhirnya paham kalau aku tuh sekedar dagang. Sebenarnya kalau aku pribadi aku belum dapetin apapun, cuman aku sempat beliin kado mama tanah. Jadi sebelum aku gunain duit itu dulu, sebagian aku sempat beliin tanah untuk kado ke mama. Jadi aku itu nggak tahu ya, belum berani untuk nabung untuk diri aku sendiri. Jadi aku lebih spend duit aku itu untuk ke mama aja sih. Cuman akhir yang kemarin itu yang fatal banget, yang harusnya aku kasih ke mama malah aku gunain. Jadi kalau aku itu bangun pagi ya biasanya umum lah, Mbak, ya ngeteh dulu lah, ngeteh nyantai sambil nunggu tim-tim lainnya datang. Jadi ibu-ibu rumah tangga sini biasanya yang jadi tim mama piscok itu datangnya sekitar jam 6.20 menit. Jadi aku tunggu, setelah mereka datang ya kita bikinlah bareng-bareng, semuanya kita proses manual, nanti baru dari situ kita kirim ke outlet kayak gitu sih, Mbak. Nah, nanti paling kalau ada penambahan di tengah-tengah jam operasional, biasanya aku sendiri yang turun tangan, aku sendiri yang bikin kayak gitu kan, untuk dikirim ke outlet. Bingung ini, Mbak, kalau jangan. Jadi ya kalau dari pengalaman aku ya aku start dulu terus aku benerin apa yang salah. Jadi ya by proses aja. Aku juga ngalamin gagal kok. Jadi dulu aku sempat buka kayak kredit syariah, gagal selama kuliah, terus singkong keju juga gagal. Banyak kegagalan yang udah aku buat. Ya cuman aku lanjut terus kayak gitu loh. Karena aku paham kehidupan ini itu kayak satu kali kesempatan. Jadi ya aku gunain ini sebaik mungkin. Jadi kalau kalian pengen wirausaha, coba aja dulu.